warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Faisal SBDI, yang saya hormati segenap pimpinan SMA Kanjeng Sepuh, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Kanjeng Sepuh. Kali ini di sini kami akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga Ibu Rofiatul Umroh. Sebelumnya saya minta untuk sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah SMA Kanjeng Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Guru pimpinan SMA Kanjeng Sepuh Sitayu, sekaligus Bu Hajah Rujana dan juga Bu Rofiatul Umroh selaku JGP calon guru penggerak, yang dalam hal ini hari ini kita mengikuti rangkaian agenda aksi nyata sosialisasi kolaborasi budaya positif sebagai bagian dari tugas beliau berdua untuk bisa mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini dengan baik. 3 bulan perjalanan ini, semoga tetap sehat selalu dan memberikan kesuksesan pada akhirnya nanti untuk beliau berdua. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa khairati al-dunya Rasulullah. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian telah mensupport sekolah dalam semua aspek pembelajaran, ya, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, termasuk beliau berdua yang masuk dalam pendidikan calon guru penggerak ini ke depan menjadi lokomotif utama bagi dunia pendidikan, karena guru penggerak ini menjadi daya dorong untuk Bapak Ibu guru nantinya di sekolah dalam rangka pengibasan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sekalian dalam menyelesaikan kegiatan ini. Pada beliau berdua kami juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena sudah mau dan mampu saya kira untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun ada 1-2 hal alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan yang menjadi sesuatu yang berarti, ya. Alhamdulillah lancar. Aksi-aksi nyatanya yang saya terima, yang saya lihat di YouTube itu juga luar biasa, dan juga bencana. Semua kegiatan diikuti dengan baik. Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan SMA Kanjeng Sepuh juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua. Barangkali kita memberikan fasilitasi apapun bentuknya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun kita selalu memberikan support pada beliau berdua karena ini menjadi ikonnya di SMA Kanjeng Sepuh, sekaligus menambah grade sekolah, menambah grade sekolah secara individu, juga menambah grade-nya, juga secara keseluruhan sekolah juga sama. Maka ada sekolah, ada guru penggeraknya itu, ada Bapak Ibu guru lainnya juga bisa mengikuti
termasuk saya ya, untuk itu kita semua supaya bisa meningkatkan kapasitas kita selaku didik dan yang lainnya tentunya di sekolah kita agar bisa mengupgrade ilmu. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Bu Umroh maupun Bu Wajaratul Jannah ini sangat-sangat butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, saya lihat secara lahiriah ya di sekolah ada tugas sekolah yang harus dilakukan, ada tugas DPP yang kadang sampai jam 11.10 itu masih ada kegiatan kelompok ya, masih ada kegiatan kelompok. Nah ini ya, kita doakan Bapak-Ibu sekalian semoga berjuang sehat selalu dan bisa sukses sampai akhir pendidikan dan lulus kedua-duanya. Amin. Dan khusus juga untuk Bu Umroh, semoga nanti efek baik ya terhadap kandungannya, sehat selalu dan nanti lahir dengan lancar, selamat dan sukses. Saya memberikan motivasi pada beliau itu pada saat saya ikut kegiatan diklat pas sekolah itu sama, ada mau selesai itu lahiran. Setelah lahiran langsung besoknya langsung ikut kegiatan dan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, semoga kita nanti bisa simak bersama-sama pembahasan bagian dari tugas 1.4 ada salah saya. Begitu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan di sini ada sosialisasi kolaborasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Ibu Rofiatul Umroh. Yang akan kita sampaikan di sini ada 6 topik. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Dan 6, restitusi segitiga restitusi. Untuk poin 1-3 akan disampaikan oleh Ibu Rofiatul Umroh, dan untuk poin 4-6 akan disampaikan oleh saya sendiri, Wajaratul Jannah. Kami persilakan kepada Ibu Rofiatul Umroh untuk menyampaikan materi 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir untuk sosialisasi budaya positif yang merupakan tugas dari calon guru penggerak pada modul 1.4. Sebelum kita ke materi budaya positif, kita harus paham bahwa pendidikan sekarang ini mengacu pada filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan itu harus bersifat menuntun. Artinya, setiap anak itu sudah memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Sehingga kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat petani tersebut menanam padi, maka sekuat tenaga pun yang tumbuh adalah padi. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita menginginkan dia tumbuh menjadi jagung, maka tidak akan pernah bisa. Yang kita lakukan di sini hanya bisa menciptakan lingkungan atau menciptakan pengelolaan yang baik pada ladang tersebut, sehingga tumbuhnya tanaman yang kita tanam bisa semaksimal mungkin. Begitu juga dengan anak-anak. Kita ciptakan lingkungan yang positif untuk mendukung atau
mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Antara daerah satu dengan yang lain tentu saja berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran pun sekarang dimasukkan yang namanya kearifan lokal. Jadi kita juga dalam pendidikan harus memperhatikan alamnya, kemudian juga harus memperhatikan perkembangan zaman. Pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu saja tidak bisa kita samakan. Dulu saat kita sekolah, materi yang kita dapatkan dalam bentuk seperti itu, ceramah dan sebagainya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, maka cara mengajar kita juga harus berbeda. Harus mengikuti perkembangan zaman agar anak-anak kita tidak ketinggalan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, menurut pemikiran dan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada anak. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus menyenangkan, berpihak kepada anak. Kita dalam kurikulum sekarang itu juga kita harus melakukan diferensiasi. Bisa diferensiasi kontennya. Jadi saat awal tahun itu sebaiknya kita akan melakukan tes diagnostik untuk melihat, oh anak ini cenderung ke visual, ke auditori atau ke kinestetik. Sehingga dalam mengajar kita juga menyiapkan berbagai materi, bisa berupa buku itu yang untuk visual. Kalau dia audio visual tipenya, kita siapkan juga materi dalam bentuk video dan sebagainya. Selanjutnya juga ada diferensiasi produk. Saat kita menagih tugas saat dalam pembelajaran itu juga kita serahkan kepada minat anak. Dia misalnya kita menyuruh anak untuk merangkum, kita berikan kebebasan kepada anak dalam bentuk apa kira-kira rangkuman anak tersebut, sesuai dengan kita serahkan pada kemampuan atau kepada kesukaannya. Misalnya dalam bentuk PPT, atau dia bisa melakukan dalam bentuk video atau catatan biasa. Nah, itu pendidikan yang berpihak pada anak. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan budi pekerti. Di SMA Ganesco ini sudah sangat-sangat bagus sekali penerapan pembiasaan baiknya, mulai dari menyambut siswa, kemudian kegiatan kerohanian pagi dalam rangka untuk menciptakan karakter anak yang berbudi pekerti. Nah, di sini kita harapkan anak-anak itu nanti memiliki karakter seperti pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah anak bukan tabula rasa, sehingga tidak bisa kita perlakukan sekehendak kita. Jadi anak itu sekarang, kalau dulu kan kita mengibaratkan anak itu seperti kertas kosong, kita isi apapun. Kalau sekarang teori yang baru itu anak bukan tabula rasa, jadi sudah memiliki kodratnya sendiri-sendiri, sudah memiliki minat yang berbeda-beda. Sebelum kita ke materi yang pertama, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon untuk berdiri semuanya biar ototnya relax, biar tidak ngantuk. Jadi kalau saya bilang satu, itu tangan kanan kita ke atas, dua tangan langsung ke bawah. Untuk yang tangan kiri, kalau bilang satu tetap ke atas sama. Untuk yang kedua, maka tangannya ke samping begini. Yang ketiga baru turun. Nah, itu kita lakukan secara bersama-sama untuk melatih konsentrasi kita. Oke, saya contohkan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah, terima kasih. Baik, kita mulai pada materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma.
kita bisa praktek dengan kegiatan kepalan tangan. Monggo Bu Haji, sama saya. Bahasanya itu melakukan sesuatu dari kepala tangan ini saya melakukan sesuatu yang sangat berharga dan wajib berusaha untuk meminta atau membuka kepala tangan saya. Maaf tidak bisa, nanti saya kasih uang yang berapa? Maunya? Sebanyak apapun saya tidak akan membuat kepala tangan saya. Oh ya udah, kalau gitu saya kasih makanan aja nih, yang kesukaannya Bu. Tambah makanan, tidak akan saya buka. Apa lagi ya? Oh iya, kalau gitu besok kita jalan-jalan aja Bu. No, enggak, saya mau tidak jalan-jalan. Nanti ya jalan-jalannya pakai itu Bu. Nanti kita jalan-jalan pakai mobil. Terus kita juga nanti bisa naik apa Bu? Kita kan mau penggawean Bu katanya. Tidak mau, maaf ya Bu, tolong dilepaskan dari saya tidak mau membukanya. Maaf ya Bu. Mau jadi ditawar model-model. Dari kegiatan kepalan tangan tadi, itu kita bisa melihat bahwa kalau saya tidak mau, ya tidak mau. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini ada ilusi kontrol. Jadi sesuatu yang dianggap khayalan. Yang pertama, guru mengontrol murid itu sekarang adalah ilusi. Jadi yang bisa mengontrol siswa itu adalah siswa kita sendiri. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sekarang menjadi suatu ilusi. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kita harus paham bahwa semua perilaku yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Juga sebaliknya, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dalam teori kontrol. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin di sini merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yakni menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun pada prakteknya dalam budaya kita, makna disiplin ini sudah berubah, yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk kepatuhan terhadap seseorang. Sehingga disiplin di sini seperti identik dengan sesuatu yang tidak nyaman. Padahal disiplin di sini bukan adalah sesuatu yang harus kita hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Namun yang ada di budaya kita itu disiplin adalah sesuatu yang merupakan situasi ketidaknyamanan, bukan sesuatu yang kita hargai. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan di sini merupakan sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pada anak Indonesia, ini nilai-nilai kebajikannya diarahkan supaya terbentuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global.
5. Bergotong royong dan kreatif. Lanjut ke materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setiap tindakan, tadi sudah saya katakan bahwa setiap tindakan itu selalu memiliki tujuan, sehingga ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, tindakan yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Di dalam hati itu bertanya, apa ya yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi yang terbentuk dari perilaku yang digunakan untuk menghindari hukuman ini hanyalah motivasi yang bersifat eksternal, tidak berefek dalam jangka panjang, hanya sementara saja. Saat kita menghukum anak, oh dia disiplin. Oh saat mata pelajaran bapak ini, oh dia masuk terus. Sedangkan pada pelajaran guru B tidak masuk. Itu tandanya bahwa disiplin yang ada pada diri anak itu masih bersifat eksternal, belum ke internal. Jadi hukuman itu seperti itu efeknya, hanya membuat atau membentuk motivasi secara eksternal, hanya berlangsung sementara dalam jangka pendek. Selanjutnya, motivasi yang kedua dari tindakan kita yaitu digunakan untuk memperoleh penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu niatnya. Ini penghargaan atau imbalan itu juga hanya menimbulkan motivasi secara eksternal saja. Jadi misalnya kita, anak-anak nanti saya kasih hadiah kalau kamu juara 1. Kalau nggak ada hadiahnya, nanti anak-anak tidak mau belajar. Jadi sifatnya masih eksternal saja pemberian penghargaan tersebut. Selanjutnya, motivasi perilaku dari manusia yang ketiga, dia beralasan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, dengan nilai-nilai yang dia ingin. Nah, tindakan yang ini dapat menghasilkan motivasi secara internal. Jadi tujuan disiplinnya positif. Jadi motivasi yang ada ini sudah berada dari dalam diri anak sendiri. Kalau sudah terbentuk motivasi internal, maka akan membentuk siswa yang merdeka. Dalam artian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi ketika anak sudah menghargai nilai-nilai kebajikan dan dia percaya, maka dia akan menerapkannya sendiri, tidak menunggu perintah, kamu harus datang tepat waktu dan sebagainya. Tapi karena merasa, oh saya tidak mau ketinggalan pelajaran, kalau di dalam hatinya sudah ada niat-niat yang baik, sudah tertanam nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya, maka otomatis dia akan tidak menunggu perintah untuk melaksanakan kedisiplinan. Lanjut ke restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita harapkan dalam mengatasi siswa itu bukan hukuman, tapi kita diarahkan untuk melakukan restitusi pada anak-anak yang melakukan kesalahan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebenaran dasar yang mendasari dari tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik.
7. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa rasa malu, tanpa rasa sakit, dan sebagainya. Lanjut ke materi 3, yakni keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Padahal kita sudah memiliki peraturan sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa sih kira-kira ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Supaya tidak dampak di titik. Coba jauh, kira-kira kenapa jauh? Atau terjadi sebuah dampak apa yang dilakukan. Takut ditilang ya jauh. Supaya selamat. Oh iya, Pak Gus dulu. Jadi, kalau tujuan kita untuk menaati peraturan itu supaya tidak ditilang, supaya tidak kena denda, maka itu adalah motivasi ekstrinsik. Kita belum memahami nilai-nilai yang ada. Tapi kalau kita paham, oh menggunakan helm itu penting untuk menghargai diri kita sendiri. Itu berarti tidak menunggu kita pergi ke Gresik baru pakai helm. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira kenapa? Supaya sehat. Oke, berarti Bu Haji Guru sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi sudah bisa menghargai dirinya sendiri dengan menjaga kesehatan tadi. Lanjut, ada pertanyaan yang ketiga. Ini ada, mengapa sih kita harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Kenapa kira-kira? Supaya tidak tertinggal. Dapat mengikuti secara lengkap. Oke, terima kasih Pak Roir. Jadi, kalau kita menggunakan keyakinan kelas, ini lebih menggerakkan siswa karena nilai-nilai kebajikan tersebut dipercaya atau berada di dalam hati anak-anak daripada kita menggunakan peraturan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu nanti melalui curah pendapat dari siswa, apa yang diinginkan, kira-kira nilai apa saja yang harus kita terapkan supaya kelas kita bisa tertib, bisa nyaman. Itu kita ambil dari pendapat siswa, bukan dari gurunya. Jadi kira-kira nilai-nilai apa yang diyakini siswa kita rangkum semua, kemudian kita jadikan keyakinan di kelas. Kemudian yang lebih penting lagi dalam keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Jadi seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Ini adalah suatu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu dilarang, itu sudah harus bilang menjaga kebersihan gitu aja. Ini ruang lingkup yang ada pada peraturan kelas. Jadi di sini yang umum ini cuma lingkupnya sempit, mampu menggerakkan siswa hanya dalam lingkungan yang sempit. Tapi kalau keyakinan kelas, ini lingkungannya lebih luas. Jadi kemanapun anak, kalau ada keyakinan kelas, misalnya menghargai guru, menghargai teman, karena dia sudah yakin, maka dimanapun ketemu dia juga sudah bisa menghargai teman atau gurunya. Selanjutnya, setelah terbentuk keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan kelas yang positif. Lanjut lebih luas lagi, akan membentuk budaya yang positif di sekolah. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi saling menyayangi, semangat, peduli, menggunakan kata-kata yang positif.
Nah ini, sekarang kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada kalimat saya tidak akan terlambat. Jadi guru meminta siswa untuk mencatat 100 kali saat terlambat. Jadi mencatat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali ketika terlambat. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Jadi tidak ada hubungannya siswa terlambat dengan menulis kata saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kalau tidak ada hubungannya, ini termasuk hukuman. Lanjut, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Juga tidak ada hubungannya. Hadir terlambat hadir di sekolah dengan mengelilingi lapangan basket. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Tulis sekali Pak Adib ya. Lanjut, ini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena sesuai dengan apa yang dilakukan, ada hubungannya. Ketika dia mencoret-coret kertas, maka dia harus mengganti kertas teman tersebut. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, pada saat kita melakukan hukuman, ini yang akan terjadi adalah identitas gagal dalam mendisiplinkan anak. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi ini merupakan identitas sukses dalam mendisiplinkan siswa. Jadi kita diarahkan ke konsekuensi atau ke restitusi dan menghindari terhadap hukuman. Untuk selanjutnya materi keempat, 5 dan 6 akan disampaikan oleh oleh Ibu Haji Rodatul Jannah. Maupun bisa bentuk pertanyaan, kami persilakan. Monggo Bapak Bisnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu pembicara, kalau dari awal saya dengarkan tadi itu stigma yang timbul di otak saya itu anak-anaknya karakter yang sama. Kalau kenapa itu gampang diatur gitu. Padahal umurnya kita hadapi itu kadang-kadang sudah terjadi. Terutama anak SMA ya, kalau anak SMP mungkin sedikit berbeda. Tapi kalau anak SMA itu lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan dia tinggal di desanya atau kemana, itu sudah membentuk karakter mereka masing-masing. Ada yang karena lingkungannya bagus, orang tuanya bagus, mereka bagus. Tapi tidak sedikit ya, orang tuanya itu mendidik anaknya itu semuanya itu bisa selesai dengan uang. Semuanya selesai dengan kekuatan kita. Kita punya power, kita punya kekuatan, kita punya uang banyak. Juga yang Anda dengarkan. Nah, untuk membelokkan mereka menjadi karakter yang baik seperti diri kita, mereka yakin akan pihak kelasnya, punya keyakinan kelas, mereka bisa menghargai dirinya sehingga belum untuk ya. Kalau saya mungkin cerita, menurut saya jalannya berumur dengan menurut saya sekarang itu sudah jauh berbeda dalam karakter. Kalau menurut saya dulu pokoknya gurunya pintar. Ya yang penting memang utama itu guru itu pintar. Gurunya goblok ya percuma kalau nggak enak. Kalau gurunya pintar menunjukkan dia mampu pokoknya segalanya gitu. Kemudian guru berkarakter bagus, ya berakhlak mulia, beriman, bertakwa dan sebagainya gitu. Saya yakin umurnya nanti akan berusaha untuk mencontoh idolanya. Bapak ibu gurunya menjadi idola. Tapi kalau sekarang mau idolanya Reski.
Ya, idolanya Lesti. Ya, terus Raffi Ahmad. Nah, ya, gimana kita bisa itu? Nah, yang pertanyaan saya itu yang pertama yang berpihak itu kan bagaimana kita bisa mengarahkan siswa-siswa kita yang karakter kadang sudah sotok melenceng. Terus yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, solusi yang pas untuk sekolah kita itu bagaimana? Wong murid saya itu yang di 12 MIPA 1 maupun MIPA 2 yang laki-laki itu kalau diajari matematika tidur. Ini kami kan ya pakai manajer pak. pakai apa lagi? Saya kira begitu ya supaya aneh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara. Monggo Bapak Anu, jenengan tampilkan yang tadi mulai hukuman, ada teman sampai yang terakhir manajer presiden. Ya itu ya. Yang tadi ya itu intinya di situ. Iya, intinya di situ. Jadi kalau kita ingin membenahi sekolah kita, mana yang efektif, mana yang bisa kita ya. Jadi begini ya. Jadi ini kan sebuah konsep teori ya, pendekatan bagaimana sikap kita seorang guru gitu. Bila ada perilaku anak-anak tadi jadi yang tidak kita hendaki, nah bagaimana sikap kita gitu kan? Nah di situ kan mulai hukuman, kemudian membuat ya apa itu orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya memang kalau teori sekarang kalau semakin kesana kan diagnostik tinggal aku jadi teori-teori yang modern sekarang yang manajerial itu yang namanya humanistik. Jadi makanya Pak Presiden tadi ngomong macam-macam. Memang kalau kita cari yang ideal manajer itu rasanya susah, sulit karena budaya pendidikan di Indonesia ya. Nenek moyang kita, orang-orang tua kita dulu pendidiknya itu ya cara yang itu yang sebelah kiri yang mana gitu hukuman iya jadi punishment reward itu iya karena ini om tidak kapok saya dulu pernah kalau tidak tahu ibu ada sama bapak saya iya Hukum berarti ya Pak ya? iya hukuman iya makanya saya ceritanya mengapa sih pondok-pondok pesantren seperti di Bogor, Asafi, pondok-pondok yang menerapkan justru yang hukuman itu bebas itu aturannya kan sangat ketat sekali itu malah berhasil yang tokoh-tokoh ya Sumuzati, Pak Yai Bukit kan lulusan dari Bogor orang-orang yang sukses Pak Bisri Ilyas. Nah makanya kita ya memang itu pendekatan gitu. Nah makanya ini mumpung kita ngumpul dan ada maknanya dan bermanfaat gitu. Jangan sampai kita ikut-ikut begini penggerak tapi malah gak bergerak. Dan di sini maksud saya ini, saya setuju seperti yang disampaikan Pak Bisnan tadi. Jadi memang karena basic input ya impact anak-anak kita ini beda dengan sekolah-sekolah yang sudah seleksinya ketat ya, mulai dari di interview, soft skillnya, soft skillnya ya, mentalnya lah. Kita ini kan mana anak kita ini masuk kan pakai sistem neo, masih sikile putus, masih bengkong, masih kan diterima semua. Nah makanya kita menurut saya yang holistik aja, jadi holistik. Jadi mulai dari yang hukuman itu tidak ada, yang teman ada, sampai manajer itu yang ideal menurut saya, holistik ya, karena apa? Ya karena kita kembali lagi budaya orang tuanya sendiri yang dari rumah, yang sekolah sini tuh terus pakai itu kan nggak diajar. Makanya saya kemarin ini saya bilang kan Pak Pale, kalau aku dari Pak bisa keras, bisa halus, kalau saya sebenarnya bisa, tapi saya khawatir kalau sering-sering emosi suaminya saya Pak udah sering ngomong, saya itu Pak Tensi saya free night ya karena kurang bisa mengendalikan karena saya pakai yang hukuman yang tadi yang keras tadi ya. Jadi sebenarnya kita aja lah santai aja ya itulah karena kita punya argumentasi bahwa pendidikan itu kan kita kembalikan efektif mudah gitu. Sebab kita kalau kan suka manajer, kok gunanya peraturan itu baik? Peraturan itu bukan semua ya. Ini nggak ada. Iya. Makanya saya kalau dulu waktu saya seminar di Indonesia gitu, oh kalau nggak dikawin kan nggak bisa. Jadi semua mengatakan manajer yang bagus. Ya itu kalau orang-orang barat ya yang sudah
kesadarannya tinggi tuh. Ya, iya. Nah kita bagaimana bisa meyakinkan kaos itu? Katanya Pak Kusna, gimana caranya? Oh, dia saja tidur. Jadi saya kira itu aja. Kalau lain kali bisa diskusi ngobrol. Kalau ini kan sudah waktunya. Jadi terima kasih, saya hanya ngomong ke tablis, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya kita ya. Terima kasih. Oh Bapak Gusnul, kami monggo. Terima kasih. Biar ada beberapa ada dua sumber. Keduanya tadi saya yakin mengarahkan ke sana ya. Saya ingin beralih pada kuno. Jadi bagaimana ada teori motivasi perilaku manusia. Saya tertarik di situ karena pada akhirnya bagaimana kita bisa menggunakan sebuah kurikulum merdeka. Dan arti kurikulum merdeka macam tangkap. Jadi itu adalah bagaimana kita bisa memberdayakan siswa untuk bisa melakukan sesuatu tanpa adanya sebuah tekanan, tapi dia itu bisa melakukan dengan kesadaran sendiri. Ini adalah itu motivasi perilaku manusia. Jadi saya simak di situ, tertarik. Nah, dan jadi persoalan ini bagaimana kita kumpul di sini adalah bagaimana mengesahkan persepsi bahwasanya kurikulum merdeka itu kayak gini loh. Jadi di atas sebuah tekanan, siswa bisa melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri. Tadi ada sebuah visual dengan taruh tadi itu. Orang kalau soal saya kersi lapangan dengan sendirinya. Ini bukan merdeka sebetulnya. Kesadaran sendiri untuk kersi apa itu lapangan tanpa disuruh siapapun. Itu namanya kesadaran sendiri dalam rangka melakukan sesuatu. Itu namanya kurikulum merdeka. Akan tapi sebuah persoalan di sini adalah bagaimana kita bisa mempersatukan sebuah proses ini pada guru-guru yang lain. Kita kadang-kadang melakukan itu, tapi satu sisi lain ada yang tidak melakukan justru malah memberikan sebuah dampak yang tidak betul, kontradiktif. Tidak melakukan apa disebut dengan kurikulum merdeka itu sendiri. Ini. Jadi yang jadi persoalan adalah bagaimana kita mempersatukan persepsi guru. Jadi kita tidak selalu mencermati siswa. Akan tapi bagaimana kita respect pada diri kita masing-masing sebagai guru ini. Iya, nggak usah. Ya, disinilah. Jadi soal kita tidak hanya pada siswa sebagai objek, tapi kita sebagai objek ini. Kalau kita tata sendiri juga. Terima kasih. Itu untuk pembicaraan biasa Pak. Iya, karena yang saya Bisa biasa Pak. oke bukan Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapannya. Ada lagi? Ya. Saya mencoba untuk memberikan tanggapan balik Bapak Ibu. Jadi saya tahu kita di sekolah swasta yang di situ memang berbeda dengan aturan yang ada di negeri. Kemudian lagi yang perlu saya garis bawahi, memang kita ada latar belakang yang berbeda-beda dari siswa. Kemudian lagi yang perlu kita garis bawahi lagi adalah latar belakang itu dari mananya kodrat alam, kodrat budaya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian ada lagi dari budi pekerti, latar belakang dari keluarga. Kalau di sini saya melihat, saya coba untuk menanggapi ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya hubungkan dari pertanyaannya, ada pernyataannya dari Pak Kusnan, kemudian Pak Basori dan Pak Husnul, adalah membentuk karakter sebuah anak itu dimulai dari diri kita. Dari kita itu siapa, berarti gurunya, dengan memberikan suri tauladan. Saya contohkan Bapak Ibu ya, ketika kita ada siswa telat, itu melihat dari kita gurunya juga yang sering telat. Itu. Kemudian kalau kita anak melihat gurunya yang sering telat, secara otomatis dia, oh gue yang sering telat. Jadi artinya di sini adalah saya suri tauladan dari gurunya itu sendiri. Itu ketika terlambat. Yang kedua, ketika kita tidak mengisi jam pelajaran, sama.
kita tidak mengisi jam pelajaran, berarti secara otomatis anak akan juga, oh aku gak mlebu, kamu guru gak mlebu, aku yo gak mlebu. Jadi di sini yang perlu kita perbaiki adalah yang pertama itu dari diri kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita perbaiki adalah kita harus belajar, Bapak Ibu. Belajar. Tetap kita belajar belajar apa ya? Kita belajar kepada komunitas lain. Kita sering ikut melakukan pelatihan-pelatihan, ataupun kita belajar dari orang-orang yang biasa sudah melakukan hal yang baik, hal yang positif di sekolah. Contoh, seumpama Bapak kepala sekolah kita sudah biasanya nggak pernah terlambat. Jam 6:30, belum 6:30 sudah datang. Kita usahakan kita sama seperti itu. Kemudian lagi yang perlu kita lakukan adalah yang ketiga sebagai pendidik dan tenaga kependidikan adalah ini bukan guru ya Bapak Ibu, itu termasuk karyawan atau tenaga kependidikan. Apa yang ketiga adalah berkolaborasi. Sering-sering kita berkolaborasi atau berelasi, bekerja sama dengan yang guru. Apa kelebihannya kita, apa kekurangannya kita omongkan sama-sama. Oh aku nak mulai kelas kamu itu begini. Itu kita perbincangan ya, kita sama-sama. Termasuk ketika saya mengajar kepada siapa? Guru-guru negeri. Guru-guru negeri itu saya kacanya guru-guru negeri. Kenapa? Karena saya bilang guru-guru negeri itu selalu disiplin. Lakukan sesuatu itu disiplin dan sudah tata membuat RPP, semuanya sudah siap. Sementara kita masih enggak sih. Kalau guru negeri tidak. Itu saya berkacanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan adanya 5 posisi kontrol kita, penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer memang belum bisa kita melaksanakan semuanya, harus manajer kita melihatnya bisa kita lakukan sebuah hukuman karena kita juga berbenturan dengan adanya suatu peraturan itu yang membuat siapa sekolah, dan ada sanksinya yang harus ditetapkan. Artinya kalau kita peraturan ada sanksi, kita sosialisasikan secara terus-menerus kepada siswa. Oh nih kalau nggak berjalan tugas yang terkurang itu kita sosialisasikan setiap kali kita mengajar, mengingatkan bahasanya. Kemudian mengingatkan itu juga baru nanti setelah itu membiasakan anak untuk melakukan itu, baru kita arahnya ke manajer. Barangkali dari Bu Umroh bisa menambahkan, itu dari saya. Monggo Bu. Terima kasih. Menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Kusnan, karena karakter anak-anak kita itu memang sudah terbentuk dan banyak yang melenceng, kata beliaunya. Memang pembentukan karakter itu tidak lepas dari trisentra pendidikan. Jadi meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang membentuk karakter anak. Jadi kalau bisa kita ciptakan lingkungan di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat itu supaya anak-anak memiliki lingkungan yang baik, agar sedikit demi sedikit karakter yang melenceng tadi tersamarkan. Kemudian sangat penting sekali untuk solusi di sekolah kita itu dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi kalau bisa, itu setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas masing-masing. Bahkan Bapak Ibu juga bisa membuat setiap mapel itu bisa juga membuat keyakinan kelas masing-masing sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan dari Pak Husnul, bagaimana supaya persepsi kita sama untuk menuju atau untuk kurikulum merdeka? Yang pertama, salah satunya kita seperti ini itu adalah sebenarnya juga untuk menyamakan persepsi.
Makanya kita diberi tugas dalam modul 1.4 itu aksi nyatanya kita harus melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang saat ini kita lakukan, bahwa pendidikan adalah menunjuknya adalah kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya untuk menyamakan persepsi juga itu ada, pemerintah itu menyediakan platform kurikulum merdeka. Jadi di situ ada pelatihan mandiri, mulai dari teori-teorinya sampai kita diharuskan untuk mengunggah aksi nyata yang kita lakukan. Kalau tidak, rapotnya merah, ya Pak Fazal ya. Itu untuk menyamakan persepsi kita di kurikulum merdeka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan saya ditampilkan video tentang budaya positif. 5 posisi kontrolnya tadi ditanyakan, ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita simak bersama-sama. Posisi membuat rasa bersalah, jalan dengan nada tenang. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Ya, jam
Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nayan. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nayan? Maaf, Bu. Saya lupa tentang alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya ini yang Bu jangan ya, keterampilan komunikasi konsep Iya, gitu. mungkin Bapak komentarnya dari Saya sini hanya ya. ngajak, saya hanya apa itu? Saya hanya ini loh. Jadi ya seperti ini lah. Kalau semua guru bisa seperti ini, terus kalau dipolisikan dengan hukuman dan lain-lain akan menjadi efektif gitu loh. Jadi yang terakhir itu yaitu yang biasanya pegawaiannya guru BK. Jadi setelah dikaploki pengen kelas ya tingkat tertibat biasanya saya sama Pak Buddha mesti seperti itu komunikasinya. Yang terakhir tadi manajerial. Ya situ memang mata kuliah yang dipelajari di bimbingan penyuluhan bimbingan konseling di Indonesia di mana-mana ya situ anunya. Jadi keterampilan komunikasi dalam konseling, bahasanya netral, nggak ada mengacau. Walaupun anak itu masih merokok, mari di Senen siapapun kita yang BK mesti komunikasi seperti itu. Nah itu kalau guru semua bisa ngikuti ya nanti akan lebih efektif gitu loh. Nah kita kembali lagi gini loh. Jadi apa ya? Memang tadi yang disampaikan narasumber ya Bu Umar, jadi pentingnya kita bisa memberi contoh, menjadi teladan. Ini kan humanistik. Jadi namanya kita itu harus bisa memanusiakan manusia. Artinya menghargai. Coba kalau kita sering bolos, sering nggak masuk ngajar gimana? Kan tanggung jawab itu ya. Anak mesti kelelahan, anak kan. Nah dari situ. Jadi makanya pondok-pondok yang berhasil itu biasanya dia sudah membuat
komitmen kelas tadi, keyakinan kelas itu. Jadi humanistik yang bioturistik, ya aturan yang terakhir. Kalau yang humanistik tadi tidak mempan, haluan bagaimana konsekuensi kena hukuman dan lain-lain tadi. Nah makanya kalau sekolah itu misalnya PBM-nya tertib, ya kegiatan pembelajarannya sudah, insya Allah ya, pasti nanti perilaku anak yang nakal, yang bolos dan lain-lain akan berkurang. Kita ya sama-sama tahu, saya nggak mendikte ya, anak biasanya bolos ya, anak yang meninggalkan sekolah mesti kurang mendapat perhatian dari guru, artinya bahasanya ya kurang humanis gurunya, tidak manusia. Nah saya contoh satu aja atau dua ya yang saya serang. Makanya keyakinan tersebut membuat kesepakatan gitu loh. Kelas dibuat kesepakatan, dari biasanya wali kelas yang membuat itu. Kalau ada anak yang begini nanti apa konsekuensinya atau kita lakukan perlakuan bagaimana, itu namanya yakin kelas itu kesepakatan. Jika anak itu sadar kalau akan melakukan pelanggaran, diingat aku ini disumpah atau ada komitmen, ada. Saya kira gitu aja. Jadi yang penting pokoknya kita pertama jadi bisa memberi contoh, bisa memberi teladan, terus tanggung jawab kita dan lain-lain bisa kita usahakan semua, insya Allah nanti akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah kita saling sharing ya Bapak Ibu untuk lebih memajukan kebudayaan yang budaya positif, mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah SMA Kanjeng Sepo. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, juga karyawan untuk bisa hadir di sini. Ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Dari kami, saya Rodatul Jannah dan Bu Rafiatul Umroh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, saya minta refleksi tanggapannya Bapak Ibu, atau barangkali Bapak Ibu ada yang memberikan pertanyaan, kami persilakan di sini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa kebaikan dan manfaat bagi sekolah kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.